Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Tamara Siregar. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul tentang menyusun laporan keuangan perusahaan manufaktur. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah sebagai pengelolaan bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi. Lalu kemudian barang jadi tersebut dijual. Kegiatan semacam ini sering kita sebut dengan istilah proses produksi. Klasifikasi pada perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan bahan baku, kedua, persediaan bahan proses, dan ketiga, persediaan bahan jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Bentuk laporan keuangan adalah penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Pada dasarnya, laporan keuangan perusahaan manufaktur terdiri dari laporan harga pokok, produksi, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Saya Wiwin Hairani Simanjuntak akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu ada beberapa hal yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan atau investor. Dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur ini, investor ini terdapat 3 macam. Setiap macamnya ini memiliki akun masing-masing. Yang pertama yaitu akun persediaan bahan baku. Seperti namanya, akun ini mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses pemproduksian. Kedua yaitu akun persediaan barang dalam proses, di mana akun ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya produksi lainnya yang terjadi untuk memproduksi bahan yang belum selesai. Yang ketiga yaitu akun persediaan barang jadi, di mana akun ini terdiri dari biaya manufaktur yang diperlukan untuk menyelesaikan produk ini, tetapi produknya belum dijual. Kedua yaitu biaya produksi atau production cost. Dengan adanya biaya produksi ini, kita tuh dapat mengetahui berapa harga pokok produksi yang telah digunakan untuk membuat suatu produk itu. Sehingga ketika kita menjual produk itu, kita tuh bisa dengan mudahnya menetapkan harga yang sesuai. Ada 3 macam biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Tiga yaitu biaya overhead pabrik. Di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dea Vivianti. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh tadi saudara Wiwin Hairani. Di sini saya akan membahas tentang peralatan yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan. Antara lain, yang pertama kita akan membahas yang namanya dokumen transaksi yang terdiri dari yang pertama ada faktur pembelian. Yang kedua, ada namanya bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga, ada namanya daftar gaji dan upah yang disusun berdasarkan kartu jam kerja. Yang keempat, ada laporan produk selesai. Yang kelima, faktur penjualan. Yang keenam, bukti pengeluaran kas. Dan yang ketujuh, ada bukti penerimaan kas. Yang kedua, kita di sini akan membahas yang namanya buku-buku yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua ada jurnal pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, yang ketiga ada namanya kartu hadir, kartu jam kerja, daftar gaji dan upah, yang keempat ada namanya jurnal penjualan, yang kelima adalah jurnal pengeluaran dan penerimaan. Yang keenam ada buku besar. Yang ketujuh ada kartu persediaan atau disebut juga kartu utang dan kartu piutang. Ketiga, ini pokok yang paling penting, itu adalah akun-akun besar yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Antara lain, yang pertama itu ada akun persediaan bahan baku, yang kedua akun gaji dan upah, yang ketiga ada akun biaya overhead pabrik atau yang disebut juga dengan BOP, yang keempat ada yang disebut dengan akun persediaan barang jadi, yang kelima akun persediaan barang dalam proses, yang keenam akun harga pokok penjualan,
Nah, itu tadi peralatan yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya untuk menyusun laporan keuangan itu yang bagaimana. Jadi untuk menyusun laporan keuangan akan disampaikan oleh Saudari Nadira Paramita. Terima kasih. Saya Nadira Paramita. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan manufaktur. Jadi, tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur harus menyusun laporan keuangan setiap akhir periode akuntansi untuk memberikan informasi tentang hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Sebagaimana umumnya perusahaan lain, laporan keuangan yang disusun adalah laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas. Di antara keempat laporan keuangan tersebut, tidak ada yang berbeda urutan maupun komposisinya dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Hanya di laporan laba rugi terdapat satu komponen tambahan, yaitu laporan beban pokok produksi. Nah, itu berarti dalam laporan beban pokok produksi harus tercakup laporan tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dikeluarkan selama periode tertentu. Nah, untuk memahami tentang cara menyusun laporan beban pokok produksi, teman-teman bisa melihat rumus di sini. Nah, agar teman-teman bisa lebih mengerti tentang cara menyusun beban pokok produksi ini, saya akan menjelaskan satu contoh soal berikut ini. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat jumlah dari biaya pemakaian bahan baku adalah senilai Rp10.500.000. Kemudian di dalam soal diketahui biaya tenaga kerja langsung senilai Rp7.200.000 dan jumlah biaya overhead pabrik senilai Rp9.900.000. Dan total keseluruhan jumlah biaya produksi adalah Rp27.600.000. Setelah mengetahui jumlah biaya produksi, selanjutnya di soal diketahui bahwa persediaan barang dalam proses awal adalah senilai Rp600.000 dan persediaan barang dalam proses akhir adalah Rp500.000. Setelah mengetahui apa saja yang diketahui dalam soal tersebut, sekarang kita akan menjawab atau menyelesaikan soal tersebut dengan rumus yang sudah saya berikan tadi. Di dalam rumus, persediaan awal bahan baku dijumlah dengan pembelian bahan baku. Nah, nilai persediaan bahan baku awal adalah Rp1.200.000 dan pembelian bahan baku akhir Rp9.500.000. Kemudian persediaan total bahan baku jumlahnya adalah Rp10.900.000 dikurang dengan persediaan akhir bahan baku yang jumlahnya adalah Rp400.000. Jadi hasilnya adalah Rp10.500.000. Kemudian, biaya bahan baku senilai Rp10.500.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja senilai Rp7.200.000 dan ditambah dengan biaya overhead senilai Rp9.900.000 dan total biaya produksi adalah senilai Rp27.600.000. Kemudian, karena di dalam soal diketahui persediaan barang dalam proses awal dan persediaan barang dalam proses akhir, maka total biaya produksi dijumlah dengan persediaan barang dalam proses awal yang nilainya adalah Rp600.000. Jadi, total biaya produksi Rp27.600.000 ditambah dengan Rp600.000. Jadi,
Hasilnya adalah Rp28.200.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir, yaitu senilai Rp500.000, dan total biaya bahan baku adalah Rp27.700.000. Mungkin cukup sekian contoh dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.